Perkenalkan, di sini saya Johanna Theopilia akan menjelaskan ulang terkait materi kuliah tamu pengembangan farmasi yang sebelumnya disampaikan oleh pemateri Siswanto Tanu Atmajo sebagai manajer R&D Interbat. Apa yang bisa dikembangkan di industri farmasi? Jadi untuk industri farmasi bisa mengembangkan obat baru, baik dari segi zat aktif yang baru, dari penemuan zat aktif baru atau bentuk kombinasinya, atau bisa dari bentuk sediaannya, dari awalnya sirup menjadi suspensi, kemudian bisa juga dari cara pelepasan, awalnya immediate release menjadi slow release. Bisa juga potensi, awalnya dosisnya hanya 1, kemudian dikembangkan dosis yang lain. Untuk rute pemberian juga bisa dikembangkan dari yang awalnya intraven menjadi yang oral. Nah, sementara untuk obat generik, ini obat me-too, jadi kita lebih mengembangkan dari formulanya untuk mendapatkan formula yang setara dengan obat komparator, di mana obat komparator ini kadang tidak diketahui ingredientsnya atau komposisinya, sehingga perlu dikembangkan sebuah formula baru. Untuk pengembangan obat baru, jadi dari tahapan awalnya yaitu pencarian senyawa aktif baru dan dilakukan modifikasi. Setelah itu senyawa yang ditemukan itu disintesis dan dilakukan uji farmakologisnya, baik secara in vitro maupun in vivo. Setelah didapatkan senyawa aktif yang poten, maka dilakukan formulasi dan diuji klinis formulanya. Nah, setelah lolos, maka formula ini dibesarkan dengan skala pilot atau skala batch untuk dilakukan pembuatan sediaan sesuai JPOB dan dipasarkan. Setelah dipasarkan, maka akan dilakukan post marketing surveillance. Jadi skema ini adalah skema secara umum dari tahapan proses dari hulu ke hilir, yaitu dari pengembangan obat dari yang senyawa baru, penemuan senyawa baru. Untuk jenis pengembangan obat, ini ada yang new drug development, kemudian ada improvised drug development, kemudian ada generic drug development. Jadi sama kayak tadi, kalau new drug development berarti dari awal, dari senyawa kimia yang ditemukan di awal, senyawa kimia baru. Kemudian kalau improvised drug development, jadi ini lebih ke dari pengubahan bentuk sediaan dan lain-lain. Nah, untuk dari ke tingkat kesusahannya sendiri itu dari yang new drug development, tapi biarpun susah tapi untungnya lebih besar karena dia bisa memegang paten dan tidak bisa dijual yang lain waktu awal. Jadi kalau di Indonesia sendiri ini yang paling banyak dipilih generic drug development atau produk me-too. Untuk selanjutnya yaitu ini alur proyek pengembangan dari PT Interbat. Jadi pertama, business development sama marketing ini bekerja sama. Marketing ini melakukan studi di lapangan, obat yang dibutuhkan apa, obat yang patennya mau berakhir itu apa. Kemudian business development sama marketing ini juga menentukan mana yang bisa dikerjakan di industri ini, seperti itu. Baru setelah itu amanahnya diserahkan ke pihak R&D. R&D sendiri ini ada 3 bagian di PT Interbat, yaitu pengembangan formulasi, pengembangan metode analisis, dan bagian registrasi. Untuk pengembangan formulasi nanti bekerja sama dengan bagian produksi, pengembangan metode analisis bekerja sama dengan QC, dan registrasi nanti akan membantu membuat desain kemasan. Kemudian jadi registrasi ini tadi dia membantu mendesain kemasan, maksudnya data-datanya, data-data nomor batch dan lain-lain. Jadi bukan secara Photoshopnya tapi lebih ke data-data dalam kemasan. Nah, seperti yang tadi dijelaskan di atas, jadi pertama itu ada bagian usulan dari business development dan marketing. Kemudian dilanjutkan tahap persiapan dan pengembangan. Di sini persiapan formulanya, terus dikembangkan, diuji validasinya dan lain-lain, dikembangkan hingga skala produksi. Nah, ini bagian R&D. Sementara itu dilanjutkan dengan registrasi produk yang sudah
dianalisis. Jadi data-data dari uji-uji yang dilakukan selama proses pengembangan dan formulanya ini akan diregistrasikan untuk mendapatkan nomor izin edar. Ini selanjutnya sama seperti tadi, jadi usulan ini meliputi apa saja. Pertama, survei pasar atau forecasting. Jadi kita menentukan obat apa yang kira-kira dibutuhkan masyarakat saat ini. Kemudian ada CPOP, fasilitas peralatan. Jadi pihak pengusul itu juga menentukan apakah fasilitas peralatan yang ada di industri ini bisa atau enggak. Kalau enggak bisa, maka bisa memesan ke orang lain pakai sistem tool itu. Jadi kita meminta industri lain yang bisa melakukan produksi, dan kita meminta kerjasama seperti itu sama itu. Kemudian ini usulannya bisa patennya mana yang sudah mau berakhir, jadi kita harus cepat-cepatan supaya bisa memonopoli. Nah, kemudian ada sourcing dan estimasi harga. Estimasi harga ini juga ditentukan oleh pihak pengusul. Kemudian cakupan pengembangan, jadi yang dikembangkan itu dari formulanya, formula, komposisinya, dan kuantitasnya. Kemudian prosesnya, bagaimana membuat proses dari awalnya skala lab, kemudian menjadi skala yang bisa diproduksi batch-batchan. Kemudian metode analisisnya, jadi analisisnya ini juga dikembangkan supaya bisa mendeteksi obat yang kita mau. Kemudian bagian kemasan, pengembangan kemasan nih, jadi misalnya obat kita kayak higroskopis dan lainnya, maka kemasannya harus yang kedap permeasi kelembapan. Nah, jika obat kita tidak tahan fotolisis, maka kita harus pakai yang kemasan anti fotolisis, jadi yang gelas kaca coklat itu. Selanjutnya peningkatan skala, jadi skalanya ini memang harus ditingkatkan karena berbeda skala nanti berbeda prosesnya juga, kadang dari skala kecil hingga skala produksi. Ini untuk skala kecil ya. Skala kecil itu pertama metode analisisnya dikembangkan dulu yang skala kecil. Kemudian formulasinya dioptimasi, proses pembuatannya juga dioptimasi. Jadi pada skala kecil nih, skala laboratorium kita coba-coba istilahnya. Kemudian di skala menengah, ini kita sudah mulai tingkatkan jumlah yang diproduksi, yaitu uji stabilitas bagian, kemudian bisa dilakukan validasi metode analisis, dan validasi pembersihan, dan evaluasi bahan kemas. Jadi ini saat jumlah produknya lebih besar. Nah, ini selanjutnya skala pilot atau produksi, di mana yang diuji ini lebih banyak. Jadi untuk persiapan penerbitan nomor izin edar, jadi ada validasi proses, transfer teknologi, uji waktu tunggu, uji stabilitas, uji BABE. Jadi ini lebih banyak batch-nya. Nah, selanjutnya adalah studi praformulasi. Jadi studi ini memang penting kita lakukan. Jadi harapannya kita nanti akan bisa mengetahui sifat-sifat dari bahan aktifnya, dan kita tahu bagaimana formula yang tepat untuk bahan aktifnya. Studi performulasi, jadi tujuannya pertama untuk dasar rasional formulasi, jadi kita nggak nyoba-nyoba, jadi lebih ke kalau obat ini seperti ini maka eksipiennya cocok seperti ini, jadi kita menentukan formulanya itu secara rasional, jadi kesalahannya minim. Nah, untuk selanjutnya tujuannya optimalisasi kualitas dan kinerja produk obat. Jadi sama seperti tadi kita sudah tahu karakternya, jadi kita bisa mendesain yang tepat. Misalnya kita tahu obat ini mudah terdegradasi di lambung, jadi kita langsung bikin obat dengan tablet salut entry. Nah, selanjutnya untuk meningkatkan kesuksesan dan efisiensi formulasi produk. Jadi seperti sebelumnya, kalau kita sudah tahu karakter dari bahannya, maka kita pasti bisa meningkatkan kesuksesan dan efisiensi. Nah, apa yang perlu kita pelajari di studi praformulasi? Jadi kita harus memahami karakter, sifat fisika, kimia, dan biologi dari bahan aktif. Nah, selain itu kita juga harus mempelajari kompatibilitas dari bahan aktif dan eksipien. Jadi untuk menghindarkan interaksi antara obat dan eksipien. Untuk sifat fisikanya ada banyak, seperti di slide. Kemudian kimianya juga, dan biologinya juga.
Nah, sifat fisika ini pemerian, ukuran bentuk, permukaan partikel, polimorfisme, titik lebur, kelarutan, higroskopis, densitas, dan sifat analisis. Jadi kita harus mempunyai data seperti ini untuk menentukan bagaimana nanti profil obatnya di dalam tubuh. Jadi selanjutnya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Selanjutnya, sifat fisika berupa ukuran, bentuk, dan luas partikel. Nah, ketiga hal ini mempengaruhi dari 6 poin ini. Jadi misalnya sifat alir. Sifat alir dari serbuk yang berukuran besar sama serbuk berukuran kecil ini beda. Kalau dilihat di gambar, pasti yang mudah mengalir lebih yang partikelnya besar. Makanya kadang jika ingin sifat alir bagus, maka perlu granulasi juga. Selanjutnya disolusi. Jika partikelnya ukurannya besar sama partikel ukurannya kecil, ini lihat di slide ini. Nah, partikel yang ukurannya besar ini laju disolusinya lama. Persen yang terlarut di solusi ini juga kecil dibandingkan yang besar, partikel yang kecil. Nah, ini karena luas permukaan partikel yang kecil itu lebih besar daripada luas permukaan partikel yang besar. Jadi yang kontak dengan air itu lebih banyak yang ukuran partikelnya kecil. Selanjutnya, jadi untuk bioavailabilitas senyawa yang sama tapi ukuran partikelnya beda, ukuran satunya kecil yang satunya besar. Nah, ini memiliki laju disolusi yang beda kan. Nah, jika ukuran partikelnya kecil, luas permukaannya besar, maka laju disolusinya lebih cepat sehingga bioavailabilitasnya juga lebih baik. Selanjutnya untuk stabilitas ini juga sama. Jadi senyawa yang ukuran partikelnya kecil kan ini mudah terdisolusi, jadi paparan dengan permukaan cairannya lebih besar, jadi ini stabilitasnya bisa menjadi lebih jelek daripada yang ukuran partikelnya besar. Untuk penampilan warna juga sama, jadi ukuran partikel yang kecil ini kan misalnya serbuk pewarna, ukuran partikelnya kecil ini kan lebih mudah mewarnai merata dari sediaannya dibandingkan yang ukurannya besar. Next. Selanjutnya bisa lihat di slide ini yang gambar cookies ya. Nah, di sini choco chipnya ukurannya besar, sementara choco chip yang sini ukurannya kecil. Jadi yang lebih merata keseragaman kandungannya yang choco chipnya kecil, lebih merata di seluruh bagian. Sifat fisika selanjutnya yaitu polimorf. Di sini penting karena polimorf ini mempengaruhi transformasi, stabilitas, dan disolusi dan bioavailabilitas. Jadi transformasi ini maksudnya apa? Jadi seperti gambar di samping ini ya, oleum kakao yang biasa untuk suppositoria. Ada polimorf, ada 6 bentuk. Nah, perubahan polimorf ini dikarenakan suhu pelelehan. Jadi kalau suhu pelelehannya seperti ini, maka polimorf yang terbentuk berbeda. Jadi ini maksudnya transformasi karena proses. Jadi proses pemanasan yang dilakukan. Nah, untuk polimorf sendiri ini punya kestabilan yang berbeda. Seperti gambar di samping, makin ke bawah, maka polimorfnya makin stabil. Nah, kalau semakin stabil berarti kristalnya ini keras. Nah, ini akan disolusinya menjadi lebih rendah dan bioavailabilitasnya menurun. Selanjutnya, sifat fisika titik lebur. Jadi ini adalah suhu di mana padat berubah menjadi cair atau meleleh. Ini penting untuk menentukan kemurnian bahan. Jadi misalnya kita membeli senyawa bahan aktif A. Nah, kita uji titik lelehnya itu 100 derajat Celcius. Nah, waktu dicek literatur itu juga sama. Berarti senyawa kita murni. Tapi jika misalnya kita uji 100 jadi 110 derajat Celcius, berarti itu ada kontaminan yang punya titik leleh lebih tinggi. Selanjutnya pemilihan proses. Jadi misalnya kita harapnya senyawa aktif itu tidak melebur, tidak hancur, rusak, tidak meleleh gitu ya. Nah, kita maka memilih prosesnya itu jangan menggunakan suhu di atas titik leburnya, tapi kita harus di bawahnya supaya tidak meleleh bahan aktifnya. Selanjutnya eutectic. Jadi ini ketika campuran, ini malah titik leburnya menjadi lebih rendah, jadi lebih mudah meleleh. Selanjutnya yaitu sifat fisika atau kelarutannya. Jadi bentuk
kita kalau tahu senyawa aktif A ini mudah larut sama mudah larut, maka kita bisa memilih bentuk sediaan oral disintegran system ODIS. Jadi ditaruh mulut sedikit itu langsung mencair. Nah, selanjutnya jika kita tahu bahan pengikatnya ini mudah larut di pelarut apa, nah maka kita bisa menentukan cairan granulasinya mau dilarutkan pakai apa. Terus jika kita tahu kelarutan bahan aktifnya seperti apa, kita bisa menentukan disolusinya nanti. Disolusinya ini bisa pakai media buffer apa dan lainnya. Selanjutnya sifat fisika higroskopis. Nah, ini ada 3 macam: higroskopis, efflorescent, deliquescens. Untuk efflorescent ini dia makin lama makin kehilangan airnya. Selanjutnya sifat fisika densitas. Jadi densitas ini mempengaruhi sifat alirnya dan juga mempengaruhi lot alatnya. Nah, densitas misalnya kita bandingkan batu sama kapas ya, sama-sama ukurannya segitu. Densitasnya lebih besar yang batu. Nah, yang lebih mudah mengalir kira-kira yang mana kan? Beda. Kemudian lot alatnya juga menentukan. Selanjutnya sifat kimia yang lain yaitu struktur dan gugus fungsi, pKa, log P, isomer, stabilitas fase padat dan dalam larutan, pengotor, dan senyawa sejenis. Jadi setelah sifat fisika kita harus memahami sifat kimianya seperti ini. Ini sifat kimianya. Struktur kimia ini memprediksi kelarutannya, bagaimana permeabilitasnya, kerentanan stabilitas. Jadi kalau ada struktur kimia tertentu, gugus tertentu yang rentan teroksidasi atau rentan terhidrolisis ini bisa diketahui dari strukturnya. Selanjutnya pKa. pKa ini menentukan ionisasi senyawa dalam air. Jadi pKa itu nilai pH di mana ada bentuk 50% terion dan 50% bentuk molekul. Nah, penentuan kelarutan permeabilitas itu bukan hanya ditentukan pKa tapi dari senyawanya asam atau basah. Jika senyawanya asam, nah maka dia waktu pH asam dia akan cenderung bentuk tidak terionnya banyak, berbeda dengan yang basah. Selanjutnya kita lanjut. Jadi untuk pKs sendiri ini untuk menentukan fungsi kelarutan. Jadi misalnya kita banyak yang tidak terion, berarti kelarutannya tinggi. Penentuan lokasi absorpsi obat. Jadi usus kita dan lambung kita pH-nya beda. Jadi kita bisa menentukan kapan molekul itu bentuk tidak terion sehingga mudah diabsorpsi. Kemudian pemilihan dapar. Dapar itu harus pH-nya dapar itu harus pKa plus minus 1. Kemudian pemilihan pengawet. Pengawet ini aktif jika dalam bentuk tidak terion. Jadi kita harus menentukan pH dari pengawet yang cocok, yang bisa menentukan pKa dari pengawet yang cocok pada pH sediaan kita. Selanjutnya ini di sini ada gambar chromatography column. Selanjutnya ini ada gambar chromatography column. Jadi di sini senyawa A ini sifatnya asam, senyawa B sifatnya basah. Jadi kalau yang ini yang merah ini asam, kondisi asam, yang ini kondisi netral, ini kondisi basah. Jadi chromatography column misalnya kita menggunakan kolom yang fase balik atau kolom RPC, reverse phase chromatogram. C18 itu di sini, yang sini non-polar. Non-polar dia lebih cenderung dekat sama yang senyawa tidak terion atau bentuk molekul. Senyawa A dalam kondisi asam, dia sifatnya itu bentuknya bentuk tak terionnya banyak. Karena dia asam, pada kondisi asam bentuk tak terionnya banyak. Sehingga waktu retensinya lebih lama karena dia lebih melekat pada kolom. Berbeda dengan yang B. Selanjutnya yaitu sifat kimia log P, isomer, hidrolisis, dan fotolisis. Log P ini yaitu koefisien partisi. Jadi menentukan senyawa ini sifatnya cenderung lipofil atau hidrofil. Nah, ini
nilai log B ini memberikan penjelasan terkait permeabilitas obat absorpsinya. Dan juga untuk optimasi elemen kromatografi. Jadi kalau kita tahu lipofisilitasnya, kita bisa menentukan fase gerak yang cocok yang mana, yang non-polar atau polar. Kemudian isomer. Isomer ini RM-nya sama, rumus molekulnya sama, namun beda tata letak. Itu efeknya berbeda farmakokinetika dan farmakotoksikologi. Kemudian hidrolisis, ini gugus fungsi tertentu itu harus memiliki sifat mudah terkena air, hidrolisis pecah. Nah, solusinya yaitu di coating, di antar partikel di. Selanjutnya yaitu fotolisis. Di sini fotolisis yaitu degradasi akibat paparan cahaya dengan panjang gelombang paparan tertentu. Nah, dimana jika produk itu mengabsorpsi pada paparan yang diberikan, maka terjadi fotolisis. Sehingga untuk menghindarinya, dibuat produk dikemas dengan kaca coklat, dimana kaca coklat itu mengabsorpsi pada panjang gelombang paparan tersebut dan tidak meneruskan ke produk, sehingga fotolisis dapat dicegah. Untuk selanjutnya yaitu sifat kimia, yaitu senyawa sejenis atau pengotor. Jadi bisa ada pengotor organik, jadi produk samping reaksi sintesis obat. Jadi kalau kita sintesis senyawa kimia, ini kan ada produk samping, produk minor. Ada yang mayor, ada yang minor. Nah, ini kalau nggak dipisahkan lagi, nggak dimurnikan nih, bisa jadi pengotor. Selanjutnya pengotor anorganik, misalnya logam dari alat, logam-logam katalis yang dalam reaksi kimia. Kemudian ada residual solvent. Jadi ini sisa pelarut yang untuk mereaksikan. Kan kadang ada pelarut yang harus dihilangkan. Nah, kalau ada sisa itu termasuk residual solvent. Selanjutnya sifat kimia yang selanjutnya interaksi. Jadi reaksi Maillard ini contohnya saat ada gugus amin ditambah glukosa dan panas, maka akan terbentuk seperti roti ini. Selanjutnya inkompatibilitas. Jadi kalau mau tahu ada inkompatibilitas antara dua campuran, caranya campuran senyawanya masing-masing dicek spektranya, kemudian campuran itu 1:1 dicek spektranya. Nah, jika ada muncul peak baru yang nggak ada di dua senyawa tadi, atau hilangnya gugus fungsi salah satu yang ada di dua senyawa yang tadi, spektra yang dua tadi, nah itu berarti terjadi interaksi. Sifat biologi yaitu keamanan terhadap pengguna dan BCS. Nah, untuk keamanan personel yang membuat produk ini ada seperti gambar di bagian kiri. Nah, selanjutnya untuk BCS ini melihat sifat biologi obat terhadap tubuh. Jadi di sini untuk mempengaruhi bioavailabilitas obat, maka itu yang utama adalah kelarutan dan permeabilitas usus. Untuk kelarutannya sendiri, penentuan kelarutan dalam BCS itu yaitu kelarutan pada dosis tertinggi sediaan yang ada pada 250 ml air atau kurang, pada pH di saluran cerna dan suhu tubuh. Next. Materi yang terakhir terkait spesifikasi produk. Nah, di sini akan dijelaskan lebih detail bagaimana spesifikasi atau harapan produk yang akan dibuat nanti. Selanjutnya yaitu spesifikasi dari produk. Di sini spesifikasi itu harus sesuai monografi yang ada di Indonesia FI. Tapi jika tidak ada FI, maka bisa USP atau buku standar lain. Nah, spesifikasi dari obat komparator itu bentuk sediaannya sama, sifat fisiko-kimia biologi sama, break score, ingredient, target populasi pasien. Nah, untuk pediatri ini khusus, kalau kita membuat produk pediatri harus diutamakan rasa, karena anak itu peka rasa pahit tapi kurang peka dengan rasa manis, sehingga gulanya perlu dibanyakkan. Terus eksipien khusus itu harus diperhatikan. Eksipien tertentu itu ada yang tidak cocok pada anak karena organ eliminasi anak belum sempurna.
Yang terakhir terkait override. Ini bisa pada kontainer, wadah, atau manufacturing atau stability. Jadi, waktu kita membuat atau mempersiapkan produksi, kontainernya atau wadah kemasannya ini dilebihkan. Karena kita nggak tahu kan nanti batch-nya itu akan lebih atau kurang. Nah, selanjutnya manufacturing ini juga dilebihkan karena mungkin ada sisa yang menempel di alat gitu yang mengurangi bahan. Kemudian stability, untuk stabilitas juga dilebihkan karena untuk uji stabilitas. Nah, kemasan sediaan padat itu ada yang bentuk blister, strip, botol, dan saset. Pemilihan kemasan ini disesuaikan dengan karakteristik dari bahan aktifnya. Apakah higroskopis atau yang fotolisis sebelumnya, seperti itu. Mungkin sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.